Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Kepada yang terhormat, dosen pengampu saya, Ibu Dr. Wulan Windiarti, SHMH, dan teman-temanku sekalian. Perkenalkan, nama saya Nurul Laili dari kelas Q24 1B dengan NIM 442419198 akan mempresentasikan tugas UAS yang diberi oleh dosen pengampu saya dengan judul Konflik Israel-Iran dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Humaniter Internasional. Yang pertama ada latar belakang konflik Israel dan Iran. Hubungan Israel dan Iran mengalami ketegangan sejak revolusi Iran tahun 1979. Konflik semakin meningkat karena perbedaan kepentingan geopolitik, program nuklir Iran, serta dukungan Iran terhadap kelompok-kelompok yang berseberangan dengan Israel. Pada Juni 2025, ketegangan tersebut berkembang menjadi konfrontasi militer langsung yang melibatkan serangan udara dan rudal antara kedua negara. Oke, selanjutnya ada penyebab utama konflik Israel dan Iran. Konflik Israel dan Iran tidak hanya dipicu oleh faktor militer, tetapi juga oleh persaingan pengaruh politik dan keamanan di kawasan Timur Tengah. Israel memandang program nuklir Iran sebagai ancaman strategis, sedangkan Iran menilai kebijakan Israel sebagai bentuk dominasi regional yang perlu dilawan. Ketidakpercayaan yang berlangsung lama tersebut menjadi faktor utama yang memicu eskalasi konflik. Poin utamanya adalah persaingan geopolitik di Timur Tengah, program nuklir Iran yang dianggap mengancam keamanan Israel, dukungan Iran terhadap kelompok Hizbullah, Hamas, dan kelompok sekutu lainnya, kekhawatiran Israel terhadap pengaruh regional Iran, serangan dan tindakan balasan yang memperburuk eskalasi konflik. Selanjutnya ada dampak konflik terhadap masyarakat sipil. Konflik bersenjata antara Israel dan Iran tidak hanya berdampak pada sasaran militer, tetapi juga menimbulkan penderitaan bagi masyarakat sipil. Serangan terhadap wilayah perkotaan menyebabkan korban jiwa, kerusakan fasilitas umum, serta meningkatnya jumlah pengungsi. Situasi tersebut menimbulkan kekhawatiran serius dari berbagai organisasi internasional terkait pelindungan warga sipil. Selanjutnya ada hubungan HAM dan HHI. HAM dan HHI memiliki tujuan yang sama, yaitu melindungi manusia dari penderitaan dan perlakuan tidak manusiawi. Perbedaannya, HAM berlaku dalam segala situasi, sedangkan HHI berlaku khusus ketika terjadi konflik bersenjata. Dalam konflik Israel dan Iran, kedua rezim hukum tersebut digunakan secara bersamaan untuk melindungi masyarakat sipil dan membatasi tindakan para pihak yang bertikai. Selanjutnya ada prinsip-prinsip HHI yang relevan. HHI mengatur bahwa pihak yang berperang wajib membedakan antara sasaran militer dan warga sipil. Selain itu, setiap operasi militer harus mempertimbangkan proporsionalitas dan tindakan pencegahan untuk meminimalkan dampak terhadap penduduk sipil. Pelanggaran terhadap prinsip-prinsip ini dapat dikategorikan sebagai pelanggaran serius HHI atau kejahatan perang. Selanjutnya ada prinsip distinction atau pembedaan, membedakan target militer dan warga sipil. Yang kedua ada prinsip proportionality atau proporsionalitas. Kerugian sipil tidak boleh berlebihan dibanding keuntungan militer. Yang ketiga ada prinsip precaution atau kehati-hatian, mengurangi resiko terhadap warga sipil. Yang terakhir ada larangan menyerang objek sipil seperti rumah sakit, sekolah, dan fasilitas kemanusiaan yang harus dilindungi. Selanjutnya ada potensi pelanggaran HAM. Dalam situasi konflik, pelanggaran HAM dapat terjadi baik akibat operasi militer maupun kebijakan pemerintah. Laporan internasional menunjukkan adanya kekhawatiran terhadap korban sipil, penahanan aktivis, pembatasan kebebasan sipil, dan perlakuan yang tidak sesuai dengan standar HAM internasional, seperti pelanggaran hak hidup, pelanggaran hak atas keamanan, penangkapan sewenang-wenang, pembatasan kebebasan berekspresi, dan perlakuan tidak manusiawi terhadap tahanan. Nah, selanjutnya ada potensi pelanggaran HHI. Beberapa laporan internasional menyebutkan adanya dugaan serangan yang menyebabkan korban sipil dan kerusakan fasilitas sipil. Jika terbukti bahwa serangan dilakukan tanpa memperhatikan prinsip pembedaan, proporsionalitas, dan kehati-hatian, maka tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran HHI atau kejahatan perang menurut hukum internasional.
seperti serangan terhadap warga sipil, serangan terhadap rumah sakit dan fasilitas kesehatan, serangan tanpa peringatan yang memadai, penggunaan kekuatan yang tidak proporsional, dan serangan terhadap objek sipil yang tidak memiliki nilai militer. Selanjutnya ada pertanggungjawaban hukum internasional. Hukum internasional memberikan mekanisme pertanggungjawaban bagi negara maupun individu yang melakukan pelanggaran HAM dan HHI. Apabila ditemukan bukti yang cukup mengenai kejahatan perang atau pelanggaran serius lainnya, maka pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban melalui mekanisme internasional, termasuk penyelidikan PBB dan proses hukum internasional, seperti tanggung jawab negara, tanggung jawab individu pelaku, investigasi oleh PBB, mekanisme Dewan HAM dan PBB, serta Mahkamah Pidana Internasional atau ICC untuk dugaan kejahatan perang. Selanjutnya ada peran PBB dan komunitas internasional. PBB dan organisasi internasional memiliki peran penting dalam mengurangi dampak konflik. Upaya yang dilakukan meliputi mediasi, bantuan kemanusiaan, perlindungan pengungsi, serta pemantauan terhadap kemungkinan pelanggaran HAM dan HHI. Tujuan utama dari upaya tersebut adalah menjaga perdamaian dan perlindungan masyarakat sipil, seperti mendorong gencatan senjata, menyalurkan bantuan kemanusiaan, melakukan pemantauan HAM, mendorong penyelesaian damai melalui diplomasi, dan menjamin perlindungan warga sipil. Kesimpulannya adalah, konflik Israel dan Iran merupakan konflik yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti persaingan geopolitik, isu keamanan, dan kepentingan strategis di kawasan Timur Tengah. Eskalasi konflik yang terjadi tidak hanya berdampak pada hubungan kedua negara, tetapi juga menimbulkan korban jiwa, kerusakan infrastruktur, serta penderitaan bagi masyarakat sipil. Dalam situasi tersebut, perlindungan terhadap manusia menjadi sangat penting melalui penerapan hak asasi manusia atau HAM dan hukum humanitar internasional atau HHI. HAM dan HHI memiliki peran yang saling melengkapi dalam menjamin perlindungan hak-hak dasar manusia selama konflik bersenjata. Namun, berbagai tindakan yang terjadi dalam konflik berpotensi menimbulkan pelanggaran HAM dan HHI, terutama apabila mengakibatkan korban sipil atau mengabaikan prinsip-prinsip kemanusiaan. Oleh karena itu, diperlukan pertanggungjawaban hukum internasional serta peran aktif masyarakat internasional untuk mendorong menyelesaikan konflik secara damai, menegakkan keadilan, dan memastikan perlindungan terhadap warga sipil. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.